Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran ya. Gak kerasa udah pertemuan 9 ya, dimana pertemuan 9 ini kita akan membuat form login dan registrasi ya. Untuk form login ini nanti digunakan untuk kalian kalau misalkan masuk ke dashboard atau ke halaman website kalian gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat login dan juga registrasinya. Registrasinya itu untuk membuat akun kalian yang nanti digunakan untuk login ke sebuah website gitu ya. Nah, tampilan yang diinginkan ya untuk membuat login yaitu seperti ini ya. Ini tampilannya ya. Kita di sini menggunakan template SB Admin 2 gitu ya. Nanti kalian bisa download ya. Nah, untuk username-nya yaitu adalah alamat email ya. Ini untuk passwordnya apa gitu ya, sesuai dengan passwordnya. Nah, sebelum itu ya, untuk mendapatkan tampilan ini ya ataupun juga CSS-nya, template-nya ya, kalian silakan kunjungi SB Admin 2 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nanti klik ini aja, download ya. Ketika nanti download, nanti akan berbentuk zip. Nanti kalian diekstrak aja, cari file yang namanya login ya, login.html ya. Nah, nanti kita diatur-atur di sana gitu ya. Kita dimodifikasi. Oke. Selanjutnya ya. Untuk halaman login ini ya, kita buat di halaman utama ya, pada saat aplikasi rental mobil bagian admin diakses gitu ya. Berarti halaman ya yang pertama ketika kita searching rental mobil, berarti yang muncul yang pertama kali itu adalah halaman loginnya gitu ya. Nah, form login ini akan kita buat pada controller autentifikasi ya. Nanti kita bikin controller yang namanya autentifikasi ya. Controller ini ya kita akan jadikan controller default ya. Jadi controller tetap gitu ya. Cara untuk mengaturnya sudah dijelaskan di pertemuan pertemuan awal gitu ya. Itu kan ada di root ya. Untuk yang welcome ganti aja ya, yang root welcome-nya menjadi ke sini, ke controller autentifikasi gitu ya. Untuk membuat tampilan dari aplikasi rental mobil ya yang menggunakan template ya dari Bootstrap, yaitu menggunakan SB Admin 2 ya. Yang udah tadi saya lihatkan websitenya, nanti kalian bisa download aja di sana ya. Kenapa kita menggunakan ini? Dikarenakan ini free ya. Dan juga kita tinggal menggunakan saja, tidak usah bayar, free ya. Nah, kalian nanti tinggal ekstrak saja ketika udah download ya Star Bootstrap SB Admin 2 ya yang berbentuk zip ya. Simpennya di mana? Simpennya itu di dalam folder aset ya. Simpen di sini ya. Simpen ke application aset. Nah, di sini aset ya. Kalau CSS simpen aja CSS ya. Kalau di image simpen aja di image-nya. Ya, kalau JS simpen di JS-nya gitu. Gitu. Oke. Ya, untuk membuatnya ya, untuk membuat tampilan yang seperti login yang tadi ya, yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Yang seperti ini, kita akan membagi 3 ya. Yang pertama itu ada login.php ya, yang dicari dari login.html yang dah kita tadi download ya. Yang kemudian yang kedua yaitu ada outheader.php. Terus yang selanjutnya yaitu outputter ya, outputter.php ya. Yang login.html ini ya, login.html ini ya, yang bawaan dari SB admin. Ini kan bawaannya codingannya ini kan login.html.
Nah, dari lang login.html ini kita dipecah menjadi 3 ya. Yang pertama login, out header sama out footer ya. Untuk yang login disimpan di application view admin ya. Kalau misalkan untuk header disimpan di template dan footer di template biar bisa digunakan gitu ya. Nah, ini ada pembagiannya ya. Untuk yang merah ke bawah disimpan itu buat footer, yang tengahnya buat login ya, yang atasnya buat header. Nah, tadi udah dijelaskan disimpan di mana-mananya ya. Nah, kita ini ya. Nah, kalian buka view-nya ya. Buka view. Nah, klik kanan di sini kalian bikin template sama autentifikasi ya. Nah, di sini kalian bikin login. Nah, masukkan yang dari garis merah yang tadi yang tengah ya. Masukkan saja ke sini ya. Sebelum ada ini nanti ditambah-tambahin ya flash datanya ya. Masukin. Habis itu kalian masukkan yang ini. Bikin folder kedua yaitu adalah template ya. Nah, simpen di sini ya. Diputer. Namanya bikin file namanya out footer dan juga out header ya. Yang ini untuk out headernya ya, yang tadi yang paling atas ya. Coba kita ganti ya. Ini untuk footernya ya. Gitu. Ketika kalian udah simpen ya yang HTML yang tadi, kalian bisa dicek ya. Nah, dan jangan lupa ya untuk konfigurasi rootnya. Nanti kan kita bikin namanya controller ya. Nah, namanya autentifikasi. Berarti nanti kalian juga ganti menjadi default rootnya yaitu autentifikasi ya. Nanti kita akan bikin controller autentifikasinya. Oke. Untuk pembagian file login.html udah ya dibagi menjadi 3. Oke, selanjutnya sesuaikan scriptnya katanya ya. Nah, kita di sini karena mengambil keluar ya, kita tambahkan base URL dalam kurung aset ya, yang di sini ya. Coba headernya ya, header. Headernya di sini kita ngambil base URL aset gitu ya. Ini juga sama ya. Base URL, pakai base URL untuk ngambil dari folder aset ya. Nah, selanjutnya itu adalah login ya. Ini login disesuaikan ya. Tampilan ini kita lihat login. Di identifikasi login ya, ini ya. Tik loginnya ya, kalian tambahin ini kan awal, tambahin kalian bikin ini flash data ya. Kalau misalkan login benar atau salah seperti apa gitu ya. Nanti ada ini di controller, tapi ini kalian tulis aja nih dulu nih ya. Session flash data ya. Untuk metodenya itu adalah metode post ya. Actionnya kemana? Nanti kita baca lagi autentifikasi ya, controller autentifikasi gitu ya. Bawa apa kita? Bawa email ya. Email karena masukkan email dan juga password ya. Nah, form error password. Nah, ini untuk form errornya. Ini yang di bawah namanya password dan juga email. Jangan lupa, jangan sampai ini namanya beda, biasanya suka error ya nama variabel tuh ya. Habis itu di bawah tambahin lagi untuk base URL
Autentifikasi lupa password ya, dan juga registrasi ya. Nah, ini semuanya ada di controller autentifikasi ya. Garis miring nama ininya lupa password sama registrasi ya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah footer ya. Bagian bawah ya. Footer bagian bawah kita template out footer ya. Nah, jangan lupa yang ini juga pakai base URL ya. Oke. Setelah selesai semua tampilan form login seperti yang sudah di atas, kita akan membuat controller autentifikasi.php. Ya, di mana bikinnya? Berarti kalau misalkan controller berarti di folder controller ya, di application controller gitu ya. Oke, kita bikin dulu filenya ya. Masuk ke controller ya. Controller, klik kanan di sini ya. New file ya. Namanya apa? Namanya autentifikasi, A-nya gede ya. Nih, kita bikin yang pertama dulu yaitu adalah kelasnya, kelas autentifikasi extend kemana? Extend dari CI controller ya. Bikin public function ya, yang index ya. Ini yang pertama kali dibaca saat kita baca controllernya yaitu ya. Nah, di sini pakai komentar. Komentar katanya jika statusnya sudah login, maka tidak bisa mengakses halaman login alias dikembalikan ke tampilan user ya. Nah, di sini kita pakai session ya. Jika sessionnya udah ada ya, yaitu email dan juga email ya, email. Di sini bacanya email aja ya. Nanti dikembalikan lagi ke direct user, tampilan user gitu ya. Nah, ini untuk validasinya yaitu adalah email, alamat email ya. Oke. Email harus diisi atau email tidak benar ya. Yang ini ya. Nah, jika kosong atau apa gitu ya. Tampilan kan seperti itu. Selanjutnya ya. Ini untuk passwordnya. Password harus diisi. Kalau misalkan passwordnya tidak diisi. Dan jalankan autentifikasi ini ya, membawa login ya, membawa data user ya. Nah, ini kata login ini ya merupakan nilai dari variabel judul dalam array. Data dikirim ke file auto header untuk dibaca login gitu ya. Yang di atas ya. Nah, dia baca 3, ngeload 3. Yang pertama itu ada baca out header, login dan juga footer. Nah, di sini ada koma data ya. Nah, ke header dikirimkan data ya. Data berupa user untuk session gitu ya. Habis itu kecuali itu balik lagi ke login gitu ya. Nah, ini untuk autentifikasi loginnya ya. Sini ada email ya. Ada password ya, itu kan yang harus diisikan email sama password gitu ya. Ini pakai HTML special character ya. Ini harus sama ya di yang di postnya. Tadi kan metodenya postnya ya. Action post gitu ya. Sama kecil hurufnya gitu ya. Nanti di sini ada cek data. Ya. Cek data apa emailnya udah ada di model user. Ya. Model user ini nanti kalian juga bikin ya. Nah, kalian kan udah bikin ya tabelnya ya. Nah, ini di sini dibacanya ya. Jika usernya ada, ya, user ini, maka jika user sudah aktif sama dengan 1, terus kemudian ngecek passwordnya sama atau enggak, kalau misalkan sama nanti masuk ke sini ya. Di session set user data. Ya, jika user role ID-nya sama dengan 1, baik lagi ke admin gitu ya. Kalau enggak, ini ke page data ya. Ubah profil ini ubah profil Anda, ubah foto profil ya. Masuk ke user gitu ya. Dimasukkan ke user. Oke. Kecuali itu ya. Nanti akan kalau misalkan usernya belum diaktifasi, nah nanti kembalikan ini ya.
Ini kan yang sama dengan ini kan, aktif atau belumnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini email tidak terdaftar jika emailnya belum kita registrasi. Yang selanjutnya ada function block ya, ini untuk block ya. Terus ada function gagal, function registrasi. Nah, function registrasi ini untuk kalian bikin akunnya ya. Ya, bawa session, email sama user ya. Membuat rule untuk inputan nama agar tidak boleh kosong dan membuat pesan error dengan bahasa sendiri yaitu nama belum diisi gitu ya. Nah, ini nama lengkap ya. Kita validasi dulu. Nah, buat rule email tidak boleh kosong, tidak ada spasi, format email harus valid ya, dan email belum pernah dipakai sama user lain dan membuat pesan error dengan bahasa sendiri. Maka pesannya ada email belum diisi, dan jika email belum diisi, belum diinput, sudah dipakai user lainnya. Nah, ini ya. Ini boleh kosong gitu ya. Email harus valid ya. Harus ini apakah udah dipakai atau belum gitu kan. Dari user email gitu. Yang selanjutnya juga sama ini ya passwordnya ya. Password harus diisi ya. Terus minimal 3 karakter ya. Match dari password 2 gitu. Tidak sama. Password tidak sama ya. Sama kan ada konfirmasi ya. Oke. Yang selanjutnya ketika dijalankan di running ya. Nah, ini akan membaca header registrasi dan juga footer ya. Ketika email udah di post ya, masuk ke sini ya. Ketika pas registrasi ya. Dan disimpan ya menggunakan model user ini ya. Nanti kita bikin, ini belum dibikin ya. Selamat, akun member Anda sudah buat. Silakan aktifasi untuk Anda gitu ya. Ini untuk ketika udah ininya nih pesannya gitu ya. Ini untuk logonnya dia mendestroy sessionnya, jadi biar sessionnya dihapus gitu ya. Oke. Nih. Kemudian tambahkan metode cek data ya dalam model user. Oh, model usernya kita belum nih ya. Ini apa nih? Ini baru di controller ya. Yang sebelumnya kita sebenarnya udah bikin ya model user sama model apa ya di pertemuan gitu ya, pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini kita tinggal bikin public function cek data doang gitu ya. Dimana nol nanti dikembalikan lagi ke user gitu ya. Sebelum melihat hasilnya, ubah pengaturan controller default terlebih dahulu. Tadi udah ya, dilihatin ya. Untuk melihat hasilnya, silakan ketik URL seperti di bawah ini. Gitu ya. Berarti kita cek dulu yang model usernya ya. Ke model user. Model user. Nah, ini. Nah, kita tinggal bikin cek data di sini ya. Nah, ini cek datanya. Yang selanjutnya tadi membuat halaman registrasi ya. Kita buka registrasi, kita bikin registrasi.php dari registrasi.html ya. Kemudian simpan dalam folder application view autentikasi. Berarti simpannya di sini ya. Di view. Nah, ini ya registrasi ya. Selanjutnya tambahkan inputan sehingga hasilnya seperti berikut. Nah, kalian bikin ini ya. Jangan lupa base URL-nya ya. Nah, gitu ya. Sama kayak yang tadi ya. Nama variabelnya harus sama yang di controller dan juga modelnya ya. Jangan sampai beda. Selanjutnya, setelah membuat view registrasi, kita tambahkan metode pada controller autentikasi yang namanya metodenya registrasi. Tadi udah dilihatin ya, registrasi. Registrasi controller registrasi.
di identifikasi public functionnya gitu ya, registrasi. Nah ini ya. Oke, ini adalah codingannya ya. Oke. Setelah controller dibuat, selanjutnya buatlah sebuah model baru, beri nama model user. Kemudian simpan dalam folder application model ya. Nah, yang model user tadi ya, yang udah saya liatin ya. Model user. Model user ini ada di folder apa? Folder model. Kita cek dulu folder modelnya. Nah, ini ada. Kalau misalkan kalau belum bikin model user, berarti kita bikin ini modelnya dulu ya. Klik kanan, kasih nama model user gitu ya. Nah, model user extend ke CI model. Kita di sini bikin apa aja nih? Yang pertama bikin simpan data untuk registrasi, cek data buat login, ya. Terus get user where-nya ya. Terus cek user access-nya gitu ya. Cek user limitnya juga. Nah, kita bikin semua di sini ya. Kalian bisa sini tinggal di input aja nanti ya. Oke. Nah, ketika ini udah ya, kalian kan tinggal jalankan ya. Tinggal localhost rental mobil. Nah, udah tampil. Oke ya. Habis itu nanti kalian coba login aja ya. Masuknya kemana gitu ya. Terus habis ngecek data ini masuknya ke mana gitu ya. Terus dicek data ke user harusnya ya. Controller user. Nah, nanti kalian bikin ininya. Sekarang jangan dulu ya. Untuk semester untuk pertemuan sekarang bikin login dan juga registrasi aja ya. Nanti dikumpulkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.